Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam bagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wasia dari Jatun di sini yang akan mempresentasikan dan menjelaskan video tentang SPSS sendiri di kelas mata kuliah statistik ya teman-teman. Kemudian di pertemuan atau di video kali ini saya akan membahas untuk uji instrumen penelitian, uji validitas dan uji reliabilitas yang sudah diterangkan di kelas juga. Namun di sini apabila ada teman-teman yang ketinggalan atau belum mengikuti kelas, nanti di rumah bisa download SPSS-nya dan bisa ngikutin panduan dari video podcast ini. Oke, dalam uji validitas sendiri menurut Ghazali bahwa suatu alat yang digunakan untuk mengukur sah atau tidak validnya suatu kuesioner. Jadi kuesioner itu pada sebuah variabel itu nanti akan diuji apakah setiap item pertanyaannya itu terdapat kevalidan atau kesahan atau tidak. Itu ada alat yang perlu dilakukan atau ada uji yang dilakukan. Dan dalam uji statistik ini nanti yang dilihat itu adalah nilai korelasi masing-masing indikator yang terdapat skor signifikansi maksimal tuh harus di atas kurang dari 0,05 atau di atas 0,05. Signifikansi lebih kecil dari 0,05. Namun di sini ada ketentuan yang dapat diambil yaitu perbandingan nilai R hitung dan nilai R tabel. Kemarin teman-teman pasti udah sedikit belajar ya untuk nilai R hitung sendiri tuh yang kita pakai adalah 5% atau 0,05. Dan untuk ketentuannya yang pertama, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel maka dinyatakan valid. Jika nilai R hitung dinyatakan kurang dari R tabel maka dinyatakan tidak valid. Nah, di sini terdapat sebuah contoh. Contohnya itu adalah cara mencari nilai R tabel jika N-nya itu 60, N itu adalah jumlah responden pada signifikansi 5% dari data yang terdistribusi R tabel statistik, maka diperoleh nilai R tabel 0,245. Nah, di sini ada sebuah gambar. Ini adalah R tabel di mana tadi 5% ya teman-teman. 5% itu berarti ini patokannya. Terus untuk N-nya tadi ada 60. 60 itu berarti 0,254. Jika teman-teman besok jumlah respondennya itu ternyata 100 atau 120, berarti nanti tabel acuan R tabelnya itu adalah 0,195 gitu jika 100 responden. Dan berikutnya nanti bisa dicek kembali. Kemudian untuk cara tahapan uji validitas nanti bisa klik analyze, pilih klik correlation, klik bivariate, kemudian pindahkan semua item indikator kepada kolom variabel, kemudian klik OK. Nanti teman-teman bisa langsung lihat hasilnya. Nanti langsung kita praktek juga. Ini untuk tahapannya. Kemudian untuk uji reliabilitas adalah menguji apakah hasil kuesioner dapat dipercaya atau tidak. Jadi gini teman-teman, kalau untuk uji validitas dan reliabilitas biasanya kalau item pertanyaan itu udah valid, kemungkinan 95% item pertanyaan itu juga akan reliable. Dan di sini terdapat beberapa ketentuan. Ada 5 ketentuan. Yang pertama itu kalau lebih kecil dari 0,20 itu dinyatakan reliable sangat rendah. Kemudian 0,20 sampai 0,4 reliabilitasnya rendah juga. Kemudian 0,4 sampai 0,6 reliabilitasnya sedang. Kemudian 0,6 sampai 0,8 reliabilitas tinggi. Kemudian 0,80 sampai 1 atau nilai corporate alpha sampai 1 berarti reliabilitas sangat tinggi. Bisa disimpulkan juga semakin tinggi reliabilitas, semakin mendekati nilai 1 berarti tingkat kepercayaan item pertanyaan itu semakin bagus gitu. Nah, di sini biasanya pada anak-anak manajemen itu atau anak-anak yang ambil penelitian kuantitatif biasanya untuk corporate coefficient alfanya tuh yang dipakai patokannya 0,6 gitu. Maka koefisien sebagai alat pengukur dinilai dinyatakan reliable jika nilai corporate alpha koefisien alpha lebih kecil, atau kalau lebih kecil dari 0,5 berarti lebih kurang bagus gitu loh. Reliabilitasnya rendah. Untuk tahapan ujinya nanti teman-teman bisa langsung klik analyze, terus klik scale, pilih yang reliability analysis, kemudian pindahkan semua item ke bagian kolom variables, kemudian klik OK. Oke, begitu teman-teman. Nanti kita langsung
sharing untuk cara ngujinya. Ini adalah judul-judul skripsi yang sering kita bahas di kelas ya, untuk jadi bahan referensi besok pas teman-teman ambil TA ataupun nanti pas semester 6 ada mata kuliah metodologi penelitian, jadi udah tidak bingung lagi gitu. Nah, terima kasih. Kemudian kita langsung cara mengujinya, cara mempraktekannya. Yang pertama kita buka dulu SPS kita. SPS itu terdapat 2 tabel atau 2 ruang. Ada data views sama variable views. Setelah SPS kita buka, kemudian kita copy di bagian data tabulasi dari Excel kita, yang dimana nanti untuk menguji validitas berarti item pertanyaan kita. Item pertanyaan kita copy semua. Sudah kita copy. Sebentar. Item pertanyaan atau indikator pertanyaan kita copy dari atas sampai bawah. Nah, sampai sini. Kemudian kita copy. Setelah kita copy, kita pindahkan ke SPS kita. Sudah tercopy belum? Oke, ternyata salah. Tunggu sebentar. Oke. Kita buka file baru. Kalau teman-teman mau buka file baru dalam SPS, kita langsung klik file, new, terus bagian data kita klik. Nah, kita langsung keluar tabel baru kita seperti ini. Kita copy ulang lagi dari tabulasi kita. Nah, kita copy sampai bawah, sampai sini. Nah, setelah di copy, kita pindahkan ke Excel kita bagian sini. Setelah sudah tercopy, teman-teman bisa langsung memberi nama di bagian variable views di bagian sini. Kita bisa misalkan contoh X1.1, pertanyaan pertama dari indikator pertama, kemudian X1.2 dan sampai berikutnya. Tadi kan terakhir tuh sampai satu variabel tuh ada 5 pertanyaan ya. 1.5 dan kemudian ini X2.1 sampai sini X2.5. Nanti teman-teman yang di rumah bisa langsung praktekin tapi dengan urutan yang sudah sesuai. Misalnya 1.1, ya satunya berarti independennya, titik 2, kemudian Y1.3 sampai Y1.5 gitu. Ini misalkan mau diurutin semua juga tidak masalah. Misalnya kita urutin lagi ya, 1.3 bawahnya X1.4, X1, X2.2, X2.3, X2.4 sampai yang terakhir Y1.4. Kita langsung analyze. Klik analyze, kemudian klik yang bagian correlate. Ingat ya, correlate, bivariate. Pindahkan semua item pertanyaan kita di bagian file variable. Kemudian kita klik OK. Begini hasilnya. Nilainya yang mana Bu? Untuk tadi kan standar dari correlation itu adalah nilai di atas 0,05, yaitu nilai yang ini, atau dibandingkan dengan nilai R tabelnya, T tabelnya tadi. Nah, jumlahnya tuh yang ini, di atas ini, 0,77, 0,739. Namun di sini ada satu nilai yang X1.4 itu terdapat di bawah 0,5, yaitu 0,49. Nanti pertanyaan kelima ini bisa dikeluarkan gitu, karena dia tidak memenuhi standar kevalitan yang sudah kita tetapkan. Kemudian untuk reliabilitas, kita klik scale, terus kita klik reliability analysis. Kita pindahkan semua item pertanyaan kita, indikator pertanyaan kita ke bagian item. Alpanya jangan lupa diklik. Ini modelnya harus alpha ya. Terus kita klik OK. Kemudian nilai mana yang dinyatakan reliable, yaitu nilai reliability statistik corporate alpha, yaitu 0,976. Dimana tadi patokannya tuh minimal banget tuh harus di atas 0,6, yaitu dinyatakan reliability-nya
tinggi gitu. Nah ternyata ini mendekati 1 ya, 0,976, berarti item pertanyaan dari penelitian kita untuk corporate alpha reliabilitas statistiknya tuh tergolong sangat tinggi atau dapat dipercaya sekali gitu. Begitu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih udah mengikuti kelas saya. Nanti kalau ada pertanyaan, ada kebingungan bisa langsung japri atau kita bisa langsung kontak-kontakan untuk pembelajaran lebih lanjut dan lebih paham. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.